Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala najhi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayo ikhwah, kita lanjutkan kitab Fiqhu Bulughil Maram, memahami lebih dalam kitab Bulughul Maram. Kali ini hadis ke 188, yaitu as-salatu fin na'li, salat menggunakan sandal. Dari Abi Sa'id radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, idza jaa ahadukumul masjidah, jika salah seorang di antara kalian masuk masjid, falyanzur, maka lihatlah. Fa in ra'a fi na'laihi adzan, kalau dia melihat di sandalnya ada kotoran, ada sesuatu yang menyakitkannya, au qadzaran, atau kotoran, falyamsahhu, maka hendaklah dia gosok, wal yusalli fihima, dan salat dengan menggunakan keduanya, kedua sandalnya. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud, disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Apa yang dimaksud oleh hadis ini? Zakara Abu Dawud rahimahullah sababa wurudul hadis an Abi Sa'id Khudri radhiyallahu an. Abu Dawud meriwayatkan sababul wurud. Kalau Quran kan sababun nuzul ya. Ini sabab wurud dari Abi Sa'id Khudri. Jadi kita melihat sabda Nabi itu harus ada dalam konteksnya. Kapan disabdakan oleh Rasulullah dan dalam situasi seperti apa, sehingga kita mendapat gambaran yang utuh. Nah, gambaran yang utuh ini disampaikan oleh Abu Dawud. Seperti kita tahu bahwa hadis itu kadang-kadang dicatat oleh perawinya, dipotong. Seperti ini Bulughul Maram kan, dia langsung dipotong. Ini ada riwayatnya. Kapan Rasulullah mengatakannya dan dalam situasi seperti apa. Suatu saat Rasulullah salat bersama sahabat. Idna khala na'laihi. Suatu saat beliau salat bersama sahabat, lalu beliau melepas kedua sandalnya. Fawada'ahuma ala yasari, lalu diletakkan di sebelah kiri. Falamma ra'a dzalika alqauni alahum. Ketika mereka melihat apa yang dilakukan oleh Rasulullah dengan melepas sandalnya, mereka juga lepas. Ya, seperti kita tahu bahwa ketaatan sahabat kepada Rasulullah itu habis-habisan. Jadi bahasa kasarnya kalau dehem pun dehem. Kalau batuk ikut batuk. Tentunya kalau begini ikut begini. Begitu aja terus. Karena memang Rasulullah mendapat legitimasi. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh pada Rasulullah ada teladan yang baik. Kemudian dalam surat 4 ayat 59, surat An-Nisa, Allah tegaskan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, ati Allah, taatlah pada Allah. Wa ati'ur rasulah, dan taatlah pada Rasul. Jadi ketika ada perintah taat kepada Allah, Allah juga menggunakan kata yang sama ketika pada Rasul. Wa ati'ur Rasul. Ati'unya diulang.
tapi tidak kepada ulil amri. Ya, ketika Allah menyampaikan taat pada ulil amri, atiunya tidak diulang. Wa ulil amri minkum. Ini oleh para ahli tafsir diartikan bahwa taat kepada ulil amri itu bersyarat sepanjang ulil amri itu taat kepada Allah dan Rasulnya. Kalau mereka tidak taat pada Allah dan Rasul, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan tidak ada taat kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Khalik, pada Allah. Nah, ya, jadi taat kepada ulil amri itu bersyarat. Tapi taat kepada Rasulullah tidak ada syarat, sama. Sehingga wajar kalau suatu saat sahabat melihat Rasulullah melepas sandalnya, mereka juga melepas. Falamma qada Rasulullah salatahu, selesai salat, qala, beliau bertanya, ma hamalakum ala ilqaikum ni'alakum? Apa yang menjadi sebab kalian lepas sandal? Qalu ra'ainaka, kami melihat Anda berbuat seperti itu. Fa'alqaina ni'alana, maka kami pun melepas sandal kami. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah memberi penjelasan. Inna Jibrila atani, barusan Jibril datang. Fa akhbarani, lalu dia memberi kabar kepadaku, memberi info anna fihima qadaran, bahwa pada kedua sendalku ada kotoran. Jibril barusan datang memberitahu. Nah, tapi Jibril datang memberitahu itu lewat omongan Nabi. Ya, bukan maksudnya ada getaran atau gimana gitu. Buruk gitu, enggak begitu, kayak tikus datang itu. Atau kayak kucing di atap. Enggak ada gejala apapun. Hanya dari Rasulullah barusan Jibril datang memberitahu bahwa di balik sandalku ada kotoran. Ya, ini kita bisa pahami karena waktu itu lantai masjid masih belum berlapis keramik. Ya kan? Tapi jangan dianggap pakai keramik bid'ah. Kan begitu, sebagian umat Islam kerok yang nerangin umat Islam ini. Sebagian menganggap bid'ah. Sebagian umat Islam, bagaimana Anda memandang saudara Anda beranggapan seperti itu? Keramik ini nggak boleh. Karena di zaman Rasulullah alamiah gitu. Nah, kalau mau alamiah mah jangan naik pesawat gitu. Ke Mekahnya. Seperti ada terowongan Mina dibikin dua jurusan. Itu gagasan dari Pak Harto. Ya lewat sih, ulama-ulama memang, tapi beliau yang mencetuskan. Kebetulan ditanggapi positif oleh pemerintah Arab Saudi karena pernah terjadi korban yang cukup besar. Dulu kan ada terowongan Mina itu kan. Banyak yang gugur ya. Dari Indonesia juga banyak yang gugur. Sehingga umat Islam Indonesia lewat Pak Harto menyampaikan usul supaya ada dua jurusan gitu. Satu arah maksudnya, jangan one way gitu ya. Lah, alhamdulillah ditanggapi dengan positif. Lalu dibolongin. Karena itu bukit dibolongin. Anda lihat tuh nggak tanggung-tanggung ngebolonginnya gede gitu. Tadinya batu itu. Iya. Tadinya batu, kalau kita sih nggak begitu besar, ada terowongan sampai 8 kilo itu. Berapa kilo itu? Terowongan Mina. Nah itu alhamdulillah. Jadi terhindar dari kecelakaan. Nah kita kembali ke sini. Jadi kita harus melihat ini. Melihat konteks. Ya, konteks dulu dengan sekarang. Apa betul-betul nggak boleh dirubah sama sekali? Sementara yang namanya zaman itu berubah. Zaman itu berubah.
Kita lanjutkan. Jadi Jibril barusan datang memberitahuku bahwa di balik sandalku itu ada kotoran sehingga saya diminta menanggalkannya. Makanya diletakkan di sebelah kiri. Nah, ini kenapa Rasulullah pakai sandal tadi itu? Karena masjidnya masih langsung. Nah, ini jangan ditiru nanti kita masuk sandal tuh. Dengar pengajian begitu. Aduh, salah juga nih. Ay an rijlaihi alqauni alaum khala'uha an arjulim tsumma alqa falama qada. Rasulullah bertanya, tapi Rasulullah tidak menyalahkan mereka. Setelah mereka menjawab, kami melihat Anda melepas sendal sehingga kami menirunya. Rasulullah mengatakan, salah, nggak begitu. Ya, itu dibenarkan. Sehingga lahirlah sebuah hadis yang menyatakan manijtahada, barang siapa yang berijtihad fa asaba, lalu dia benar, falahu ajran, maka dia mendapat 2 pahala. Wa manijtahada, dan barang siapa yang ijtihad fa akhta'a, lalu salah, falahu ajrun wahid, dia mendapat 1 pahala. Ya, itu jadi usaha. Kalau memang tidak ada jawabannya, kita memang harus menjawab. Jadi ada peristiwa yang harus dijawab. Karena kita mendesak. Contohnya donor darah. Pernahkah terjadi donor darah di zaman Rasulullah? Enggak pernah. Boleh apa enggak? Nah, setelah dihukumi boleh apa enggak, terus laki-laki donor ke perempuan yang bukan muhrim, boleh enggak? Terus beda agama, muslim donor ke kafir, boleh enggak? Atau sebaliknya? Ya seperti Pak Dahlan Iskan, jantungnya bermasalah, lalu dia lari ke Cina, kebetulan sana ada yang mendonorkan jantung. Kan kalau mendonorkan jantung orang harus mati ya, ya kan? Mana ada orang nggak ada jantungnya, nggak mungkin. Tapi kalau ginjal masih bisa kan? Kalau diambil 1 masih hidup, cuma rada aja, gangguan. Nah beliau was-was juga karena takutnya nggak pas gitu. Kalau nggak pas itu kan akan bermasalah nantinya. Nah, setelah cangkok jantung dirasa-rasa kok pas gitu loh. Jadi beliau merasa orang yang pemberi jantung ini harus, ya merupakan orang yang berjasa buat beliau lah. Beliau datang lagi ke sana nyari siapa ini pemilik jantung ini. Keluarganya mau didatengin lagi. Maksudnya ya ada sesuatu lah. Tapi ternyata mereka merahasiakan. Jadi kalau dalam bahasa Islam ikhlas juga mereka itu, ya kan? Cuma bukan karena Allah itu, ikhlas juga. Jadi itu demi kemanusiaan. Nah kita kembali ke sini. Jadi apa kesimpulan dari hadis ini? Al hadis dalilun ala syariati salafin ni'al. Hadis ini menjadi dalil disyariatkannya sholat menggunakan sandal. Terutama kalau lantainya tidak mendukung ya, seperti di Muzdalifah tahun 2011 saya berangkat haji. Tapi kemarin yang pulang haji sudah memberitahu Muzdalifah sekarang udah pakai karpet. Waduh dia. Lalu dalam sebuah hadis Rasulullah menyatakan khaliful yahuda, bersikap bedalah, tampillah beda ya terhadap orang Yahudi. Dan kita kan selalu kepengennya berbeda, karena pada waktu itu kan ada kawan dan lawan. Di zaman Rasulullah ada kawan dan lawan. Kalau sepak bola kan ditandai dengan seragam. Seragamnya beda kan, supaya oper bolanya jangan salah. Malah dioper ke musuh contohnya, itu salah. Maka dibuatlah tampilan yang berbeda, seragamnya. Lah kalau dalam sosial gimana? Nah, maka dibedain. Orang Yahudi
kumisnya panjang. Kita cukur supaya ketahuan, oh bukan muslim. Gitu, cepat gitu loh. Terus apalagi nggak boleh niru. Mereka kiblatnya kemana? Dulu kan kiblatnya ketika Palestina. Oh mereka pada ngomong-ngomong, alah niru-niru kita. Beda, dibedain, melengsong. Pokoknya serba beda. Kalau mereka ibadahnya itu meletakkan ini kepalanya ke dinding gitu. Kan dinding ratapan namanya. Nah, kita nggak boleh, kita ruku sujud. Oh, ini dibedain lah. Pokoknya. Kalau orang Yahudi Nasrani ibadah, mereka kebaktian, matanya merem. Nah, kita kan makruh merem kan? Nah, itu selalu dibuat berbeda. Kita diminta tampil berbeda. Inilah yang disebut dengan furqan. Jangan sama. Kita harus tampil berbeda. Berbedalah, tampil bedalah dengan orang Yahudi. Karena mereka tidak pernah sholat fi ni'alihim, menggunakan sandal. Wala khifafihim, dan tidak pakai khuf. Khuf itu sandal yang menutup mata kaki. Bagi kita nggak terlalu berguna. Karena kita daerah tropis ya. Tapi kalau di daerah dingin sangat berguna. Karena dingin itu kan masuk lewat kaki. Ya. Yang kedua, inna mashan na'li minan najasat mutahhiranahu minal qadar wal adha kaddal kilahu. Mengusap sandal ya dari najis ke tanah itu membersihkan dari najis. Jadi kalau ada najis di sandal nggak perlu pakai air, yang penting najisnya hilang. Asal najisnya kering. Tapi kalau tembelek kan basah, angel itu. Ya harus. Tapi kira-kira najis itu kan diciriin dengan warnanya, baunya, rasanya. Tapi jangan dijajal. Kira-kira aja. Contohnya ada cairan di depan masjid. Kalau dilihat dari warnanya mah kuning ini. Kayaknya iya ini. Cium pisan. Iya, bau. Jilat pisan. Wah, ya itu mah. Jadi orang Islam itu nggak perlu terlalu tokmal begitu. Dia kan punya ilmu. Iya bener ini. Gitu. Jadi semua dirasa, dicium. Nah, itu patokan najis kan begitu. Warnanya, baunya, dan rasanya. Yang ketiga, inna izalatan najasat min syurutis salah. Menghilangkan najis itu bagian dari syarat sholat. Ya, jadi kita tidak boleh membawa najis. Wa annal murada bil qadar huna syai'ul mustaqdar. Yang disebut kotoran di sini adalah sesuatu yang membuat jijik. Kal mukhat, seperti ludah, fumbel, ya itu kan menjijikkan. Wa nahwuhuma, dan yang sama dengan itu dan sebagainya. Wala yalzamu ayakun najisan, yang jijik itu belum tentu najis. Yang menjijikkan itu belum tentu najis. Seperti ludah itu tidak najis, tapi menjijikkan. Nah itu cukup digosok-gosok ke tanah. Kalau nempel di sandal. Tapi ini tidak menjadi masalah buat kita, karena kita kan lepas sandal kan ke masjid. Ini untuk tempat tertentu. Nah contohnya apa? Sholat jenazah. Sholat jenazah di kuburan. Ya kan? Kuburan kan nggak pakai nggak pakai lantai kan, nggak pakai keramik. Jadi kalau kita tertinggal, ingin mensalati teman kita, ya, udah dikubur. Nah, gimana caranya? Ya sunahnya di sana di kuburan. Kalau kuburannya nggak ketemu karena jauh, di kuburnya di Lamongan, wah ya berarti sholat gaib. Ya, kalau kita ada hubungan dengan almarhum, ya, ini yang meninggal ini, ada hubungan.
Jadi hubungan kedekatan, hubungan sahabat, nah itu. Nah kita ikut berpartisipasi, menghormatinya. Yang keempat, innal amalal yasir ma'fun anhu fis salat. Perbuatan yang sedikit, gerak yang sedikit, ya, itu diampuni dalam sholat. Jadi kalau kita melakukan gerakan di luar gerakan sholat, contohnya gatel, kukur-kukur, ya asal sedikit mah nggak masalah. Tapi kalau kukur-kukur terus kayak warga kebun binatang, wah itu nggak, namanya bercanda itu. Ya, jadi kalau hanya gerak sedikit, geraknya nggak perlu diatur. Jadi begitu, contohnya ada barisan yang ompong, barisan sholat kita, sebelah kita anak-anak, biasanya dia wayanya sholat malah kabur. Sehingga kita dengan teman kita renggang. Nah itu harus merapat. Titik sentralnya adalah imam. Bukan kita yang ke sana, bukan merapatnya. Itu nambah renggang itu. Ke sini. Gitu. Sentralnya itu imam. Di mana letak imam, lebih mendekati imam, itulah kita ke situ arahnya. Kan ada orang juga berbaris, ada lowong, dia malah nyuruh orang ke sana. Bukan ke sini. Atau terutama ketika mengisi formasi di barisan kedua, titik awalnya itu adalah belakang imam. Bukan di sebelah sana. Ya, titik awalnya itu kita ngisi pertama, soft awal pasti udah jelas itu. Udah penuh, kita membuat soft baru, kebetulan teman ada, titik awalnya belakang imam. Baru kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri begitu. Itu hadis yang ke-188. Yang 189. At-tadhiru bit-turab. Membersihkan najis dengan tanah. Ya, jadi media untuk membersihkan najis itu bukan hanya air. Ada tanah, ada sinar matahari, ada angin. Ya, contohnya kita punya tali jemuran. Ya, ada tembeleknya. Kan kadang-kadang ayam nongkrong di situ atau burung pluk di situ. Beberapa hari kemudian kita lihat sudah nggak ada. Udah nggak ada bekasnya lagi. Kayaknya ada di sini kemarin ini belum sempat dicuci. Ya, kita tarik nggak bau, terus dilihat nggak ada bekasnya. Ya sudah berarti. Nah itu berarti sudah dibersihkan oleh angin dan sinar matahari. Jadi nggak perlu dicuci lagi. Ya, tapi kalau masih ada bekasnya, nah, harus. Dari Abi Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "Idza wati'a ahadukumul adza," jika salah seorang di antara kalian menginjak kotoran, bi khuffaihi, dengan kedua sandalnya, khufnya, khuf itu tadi ya sandal yang fatahhuruhuma at-turab, maka pembersihannya itu adalah turab, tanah. Jadi media bersihnya itu bisa dengan tanah. Asal udah nggak ada, itu sudah bersih. Jadi sebenarnya kalau kita pikir-pikir Bapak sekalian, seperti yang saya sering urai, Islam itu mendatangkan kepada kita itu aturan dan ukuran. Kata Allah, bersihkan, bersihkan. Bagi Allah bersih atau kotor sama saja. Emas, perak sama saja. Yang memberikan nilai tambang itu bernilai kita. Mau emas, mau tembaga, mau perak, bagi Allah sama. Siapa yang memberikan apresiasi pada emas sehingga 1 gramnya sekian? Sementara besi berapa tuh? 750, 1000 perak. Ya, emas berkali-kali lipat. Siapa yang memberi nilai? Bukan Allah, kita. Yang didasarkan pada kesulitan pembuatannya, kelangkaan. Kan? Kelangkaan. Nah, seperti berlian. Kenapa berlian lebih mahal? Itu katanya fiktif sebenarnya. Berlian mahal itu fiktif. Jadi yang Anda lihat berlian mahal itu, berlian itu sekarang sudah bisa dibikin.
Bahkan sulit dibedakan antara yang asli dan yang bukan. Yang asli dan yang bukan itu sulit dibedakan. Karena manusia itu sudah bisa menciptakan bahan-bahan berlian itu sedemikian detail. Bisa dicetak. Tapi para penjual berlian ini tetap menjaga harga supaya tetap tinggi. Nah, jadi kita yang dibohongin. Ya, kalau kita nggak tahu asal usulnya, sulit dengan mata atau dengan lab, tetap sulit. Karena itu partikelnya sudah sedemikian halus. Ya sama dengan kayu lah. Kita lihat lemari itu kan mulus ya, kayu. Padahal itu kayu ciptaan kita, partikel yang ya kan? Bisa ditekuk sana, tekuk sini. Kalau ini mah asli. Tapi ada yang itu yang sutra itu, tuh. Ini loh. Apa itu kayu di begini-begini? Itu boleh jadi itu kumpulan partikel-partikel dijadikan satu. Sehingga bisa dibentuk lemari model apa bisa. Kita lanjutkan. Apa kesimpulan dari hadis ini? Satu, qala al-qari dhahaba aktsaru ahli ilmi ila anna idza asaba aktsara khauf aw na'la najasatun fayatharu bidalki biturab. Kalau ada alas kaki ya yang kena najis, maka bisa suci dengan digosok ke tanah. Watajudu salat fihima, dan salat sah dengan menggunakan alas kaki itu. Wa akhadha bilaka Auza'i wa Nakhai wa Syafi'i fil qadim. Begitulah pendapat Auza'i, Nakhai, Syafi'i dalam kaul qadim. Jadi Imam Syafi'i itu punya dua pendapat. Kaul qadim, kaul jadid. Kaul qadim pendapat lama. Kaul jadid pendapat baru. Jadi satu orang saja pendapatnya ada dua. Kaul qadim saat Imam Syafi'i ada di Irak. Karena situasinya begitu, dia berpendapat, dibukukan. Nah setelah itu dia pindah ke Mesir. Ya, lalu dia melihat situasinya berbeda, pendapatnya beda lagi. Jadi boleh-boleh saja, apalagi dua kepala, satu kepala bisa berbeda. Ya, sah-sah saja, karena perjalanan hidup orang itu kan semakin berpengalaman, semakin berumur, semakin berpengalaman, semakin luas. Sama dengan orang naik bukit, orang naik bukit. Kan dia kalau semakin tinggi dia daya lihatnya ya, jangkauan lihatnya bisa ke bawah. Semakin luas. Maka yang disebut itu tower yang tertinggi di Dubai. Apa itu namanya? Ada gedung yang menara Dubai. Itu antara yang di atas dengan yang di bawah, maghribnya beda. Padahal satu bumi, satu coupling, cuma karena beda tinggi. Nah itu ya, jadi karena melihat matahari terbenam. Innama yatahu bidalki idza jafatin najasat. Tapi menurut Abu Hanifah, nah kita unik ini ya. Jadi kita tidak bisa sebaiknya perlu belajar kepada imam-imam ini, latar belakang mereka kenapa. Abu Hanifah ini jauh dari Madinah. Beliau tinggal di Irak. Ya. Jadi lebih banyak menggunakan nalar. Asalnya beliau itu pedagang. Setelah itu beliau melihat celah ya, bahwa orang yang berminat dalam masalah agama kurang. Sehingga beliau tinggalkan perdagangan. Karena itu Abu Hanifah dalam soal perdagangan pasti lebih jago. Karena dia dulunya pengusaha. Jadi dia pendapat-pendapat tentang perdagangan pasti dia lebih jeli. Nah, kata Abu Hanifah, syarat seperti itu digosok ke tanah jika najisnya itu kering. Kalau kering najisnya, tapi kalau basah kayak tembelek, ya, nempel itu Pak, nggak bisa digosok-gosok juga. Maka itu membutuhkan air. Memang media
pembersih najis dengan air ini lebih utama. Para ulama bahkan menambahkan sabun. Jadi sebelum berakhir dengan air itu disabunin dulu supaya itu tadi baunya hilang. Ya kita cebok lah gitu. Boleh pakai air aja boleh. Jadi ada pakai air, ada pakai media lain yang namanya istijmar. Zaman dulu pakai batu karena kesulitan air. Tapi kalau kita harus pakai batu, mas sekarang susah malah. Pasti nggak akan hilang. Nah, dulu pakai batu, sekarang diwakili pakai tisu. Ya, zaman modern ini pakai tisu, tapi bukan tisu wajah, tisu khusus itu. Jadi lebih peret, gitu, bahasa Jawanya, lebih peret. Nah, bagaimana kalau pakai tisu saja? Ya boleh. Karena itu mewakili batu. Nah, bagaimana kalau air saja? Boleh. Ulama ada yang mengatakan di mix saja. Ya tisu, ya air. Nah, itu. Ada lagi yang nambahin pakai sabun supaya wangi, gitu. Baunya hilang. Nah, itu yang afdal. Ya. Jadi disabunin dulu, berakhir dengan air. Itu jauh lebih bersih. Lagi pula dari sisi kedokteran juga kuman-kumannya akan hilang. Asal sabunnya sabun yang pembunuh kuman. Ya, bukan sampo. Ya, sampo ya tambah lunyu. Ya. Nah, kita lanjutkan. Jadi kata Abu Hanifah, syarat kalau najisnya itu kering. Kalau basah harus menggunakan basah, yaitu air. Wa qala Abu Yusuf idza masawala wajil mubalagha. Kata Abu Yusuf, bisa najisnya hilang kalau perlu usaha keras, gosok-gosoknya lama gitu. Wa najasat mutajasadatun kal uzrah waraf wal mani walam yabqalaha atharun fayatharu. Sementara najisnya itu ada wujudnya, ya, seperti kotoran, najis, ya. Nah, itu syaratnya harus hilang. Maksudnya nggak ada lagi, nggak kelihatan. Seperti sarung Rasulullah, pakaian bawah Rasulullah pernah terlihat ada bekas mani. Ya, lalu oleh Aisyah digaruk-garuk pakai kuku. Bekasnya tuh kan kayak ada lapisan lem gitu ya. Nah, itu dia. Rasulullah tidak komen. Nah, itu berarti boleh. Ya, mani itu tidak najis, tapi disebutnya kotor kan. Maksudnya menjijikan gitulah. Wa ilam takun najasa mutajasat kal khamri wal baul fala tathuru ila bil ghusl. Kalau najisnya itu tidak ada bentuknya, tidak ada fisiknya, seperti khamr dan air kencing, urin, maka tidak bisa suci kecuali dengan dicuci. Nah, di sini disebut khamr, minuman keras. Ya, kalau menurut Imam Syafi'i, khamr itu najis. Tapi menurut manhaj salaf tidak. Kenapa? Karena Rasulullah saat pengharaman khamr, jadi dalam istilah ajaran Islam ini, fikih Islam ini ada khamr, ada haram, ada najis. Ada haram, ada najis. Yang najis pasti haram. Najis itu pengertian di luar, outdoor, kulit kita. Ukuran itu najis. Kalau haram itu masuk ke dalam, indoor masuk ke dalam. Contohnya haram, nah itu berarti maksudnya tidak boleh dimakan atau tidak boleh minum. Kalau najis berarti ukuran kulit, pakaian, pokoknya yang nempel di luar. Nah, khamr ini ya haram, sudah disepakati itu Pak. Ya. Najis apa enggak? Khamr ini najis apa enggak? Nah, menurut banyak ulama ya menyatakan bahwa khamr haram sudah disepakati, itu najis. Akibatnya karena khamr ini najis, maka mereka tidak mau menggunakan parfum yang di dalamnya ada alkohol, ya kan? Dan mereka kesulitan ketika divaksin kan pakai kapas
Ya kan? Pakai kapas. Itu perlu dicuci nggak? Sementara nggak ada air di kantor. Itu kan alkohol. Mereka menganggapnya najis. Tapi kalau menurut riwayat dalil, ketika khamr itu diharamkan, ada kafilah datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, tunggu. Mau tak jamu ini? Apa? Saya bawa khamr. Nah, begitu. Tunggu dulu. Enak ini. Lalu Rasulullah menegur, kamu belum tahu khamr itu haram. Haram? Iya, sudah haram, sudah turun ayat. Wah, tunggu. Dia lari. Mau kemana kamu? Saya mau kasih tahu pegawai saya supaya khamr yang saya bawanya cepat dijual. Katanya itu. Lalu Rasulullah memberitahu yang jualan, yang mengkonsumsi, yang produksi haram. Begitu kata Rasulullah. Waduh. Sementara dia baru bawa baru kulakan. Itu karena keimanannya ditumpahin. Guci kan dulu tahu tuh, Guci. Ya, sekarang ini kalau orang-orang yang yang di botol-botol itu saya lupa malah. Wine ya. Nah, berarti saudara nggak suka konsumsi. Kalau tahu berarti botolnya itu lucu sehingga suka dijadikan hiasan. Karena mahal-mahal botolnya. Anda tahu satunya itu harganya mulai dari 500.000. Ya, harganya bisa 1 juta. Makanya minumnya pakai sloki, eman gitu. Gitu. Biasanya kalau party itu tuangnya pakai sloki. Gini, tos minum. Semet doang. Ya kayak cangkir buat jam-jam. Kayak cangkir buat jam-jam gitu. Itu namanya sloki. Nah, di zaman Rasulullah itu sampai begitu karena faktor keimanan ditumpahkan. Sampai hari itu Madinah bau itu bau tumpahan itu. Tapi tidak pernah Rasulullah meminta untuk dicuci. Kan wadahnya nggak dibuang. Nggak ada suruhan dari Rasulullah, cuci wadahnya. Nggak ada. Yang disuruh adalah jangan dikonsumsi. Ini yang menjadi dalil bahwa khamr itu tidak najis. Nah, sehingga kita nyaman-nyaman saja ketika alkohol itu masuk ke parfum. Ya kan? Apa yang terjadi kalau parfum nggak ada alkoholnya? Kayak oli itu. Mampet ya karena terlalu kental. Jadi kalau dia itu udah tanda ada campurannya. Kalau nyemprot gitu. Tapi kalau meleleh gitu, itu berarti asli. Ya, itu bermasalah. Nah, kalau menganggap alkohol itu najis, berarti nggak boleh. Qala al-Imam Syafi'i fil Jadid wa wal asa ar-raja la budda min al-ghusl bil ma fi jamil halat wa awwala hadzal hadits bi annal wat'a ala najasatin ya bisatin. Jadi Imam Syafi'i tetap pada pendapatnya khamr itu najis. Ya. Fa yu'allaqu bin na'li syai'un minha. Bagaimana dengan peristiwa Rasulullah menginjak kakinya ini, sandalnya itu dengan digosok-gosok? Kata beliau itu najisnya kering. Tapi apakah najis yang diinjak oleh Rasulullah kering apa basah? Nggak ada keterangan. Tapi boleh jadi kering karena ada di tanah haram. Tanah haram kan cuacanya menyengat ya. Menyengat sehingga saya pernah menyaksikan ada mayat dibiarkan terbuka di tengah jalan. Pagi saya melintas, siang masih ada di situ. Kalau untuk ukuran orang Indonesia pasti udah dirubung laler lah gitulah pasti. Nah, cuaca di sana itu ternyata begitu panasnya, kelembabannya kurang, itu sehingga nggak bau. Ya,
Sehingga kalau kita dapat potongan daging tuh kurban ya, waktu Idul Adha kita dapat potongan daging, kita diamin ya karena lupa dimasukkan ke kulkas. Ternyata nggak bau memang. Nah di sana khasnya begitu. Saya pernah ngejajal menumpahkan gula, nggak ada semut. Gula ditumpahin pagi saya tunggu, nggak ada semut. Jadi praktis, nggak ada serangga. Pernah ngelihat nggak? Cecak gitu. Hampir nggak bisa hidup kali ya, panas ya. Wallahu a'lam. Kita lanjutkan. Inna najasat idza asabat thawb awal jasad fala yutahhiruhuma ilal ma. Najis kalau ada di pakaian atau di jasad, maka tidak bisa disucikan kecuali dengan air. Ya, itu tadi cirinya, ada warnanya, ada baunya, ada rasanya, itu berarti najis itu belum hilang. Tahrimul kalam fis salah. Sekarang berikutnya hadis ke 190, haram ngobrol ketika sholat. Dari Muawiyah bin Hakam, diriwayatkan dari Muawiyah bin Hakam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna hadhis salah la yaslu fiha syai'un min kalamin nas. Sesungguhnya salat ini tidak layak ada padanya sesuatu, ya, sesuatu dari omongan, dari ucapan, kecuali ya omongan itu berbentuk tasbih, berbentuk takbir dan baca Quran. Jadi sholat itu nggak boleh berisi omongan, obrolan, ya, kecuali suara yang menyuarakan tasbih, menyuarakan takbir atau bacaan Quran. Apa sebab wurud hadis ini? Nah, ini ada sebabnya, ya. Konteks hadis ini. Bainama ana usalli ma'a Rasulillah, suatu saat saya sholat bersama Rasulullah. Idh atisa rajulun minal qaum faqultu yarhamukallah. Tiba-tiba ada teman kami yang bersin. Wajib, gitu kan. Lagi sholat. Saya spontan menjawab yarhamukallah. Itu ceritanya tuh. Ya, cerita hadis ini. Faramanil qaum bi absarihim. Lalu teman-teman saya yang ikut sholat pada melotot ke saya. Ketika saya membaca yarhamukallah, pada melotot. Kan dia emang nggak tahu, yang temennya udah pada tahu. Nah inilah bedanya orang yang tahu dengan nggak tahu kan. Saya kemarin kan sudah ngomong, orang yang nggak ngaji, sholatnya nggak pernah batal. Wudunya nggak pernah batal. Karena dia nggak tahu yang membatalkan wudu yang mana. Kan begitu. Sholat dan wudunya nggak batalan, orang yang nggak ngerti. Nah ini juga begitu. Yarhamukallah, gitu, spontan ya. Lalu orang-orang memelototi aku. Fakultu wa suklam umayyah. Nah, kalau dalam bahasa Jawa, waduh biung, masya'nukum tadi. Oh kenapa pada melotot ke saya? Ya, dia heran sendiri. Ya dia yang bodoh, dia yang waduh biung pada melotot ke saya. Kesalahan saya apa gitu? Ya, karena mereka juga nggak boleh ngomong kan? Kalau boleh ngomong, pasti dia negur. Faja'alu yadribuna bi aidihim ala afkhadhihim. Bahkan di antara mereka ada yang menepuk pahanya, mengingatkan saya. Falamma ra'aituhum yusammitunani lakini sakattu. Maka ketika aku melihat mereka berusaha mendiamkan aku, maksudnya supaya jangan ngomong, maka aku pun terdiam. Tapi diamnya nggak ngerti. Kenapa saya ini? Salah saya apa? Kan orang bersin harus didoakan, kan begitu dia taunya kan. Falamma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fabi abi huwa wa ummi. Maka selesai sholat,
maka demi ibu dan ayahku, ma ra'aitu mu'aliman qablahu wala ba'dahu ahsana ta'liman minhu. Demi Allah, aku tidak pernah melihat guru sebelumnya dan sesudahnya yang lebih indah daripada Rasulullah. Cara Rasulullah menegurku. Kalau tadi kan temennya itu negurnya gitu pada melotot. Ada yang nepok-nepok begini. Maka harani, beliau tidak menegurku. Wala dorobani, tidak pula memukul aku. Wala syatamani, dan tidak memaki-maki. Rasulullah menegur saya itu tidak memaki-maki. Beliau menghadapi aku dengan lembut. Lalu beliau mengatakan hadis tadi, sesungguhnya sholat itu hanya layak dalam bentuk ucapan takbir, tasbih, dan baca Quran. Menegurnya begitu. Sholat itu hanya boleh disuarakan dengan tasbih, takbir, dan baca Quran. Sementara teman-teman menegur saya dengan melotot. Ya. Rasulullah begitu. Wa fil hadis bayanu makana alaihi Rasulullah min azimil khalqi, min azimil khuluq. Hadis ini menjelaskan akhlak yang baik yang direspon oleh Rasulullah. Ya. Jadi Rasulullah mencontohkan akhlak yang baik, enggak menjatuhkan orang. Tuh ya. Kesimpulannya apa? Jawazul fi'li qalil fi salah. Boleh melakukan gerakan sedikit pada salat. Wa annahu la tubtul bi salah. Salatnya tidak batal. Wa annahu la qarata fi idza kana li hajat. Dan tidak makruh kalau memang ada keperluan. Ya, antara lain meluruskan pakaian, ya takutnya sarungnya kedodoran, atau gatel, nggak tahan, kan? Maka kita boleh melakukannya, asal jangan kebangetan. Yang kedua, tahrimul kalam fis salah, haram ngobrol saat sedang sholat. Sawan kana li hajat au ghairiha. Baik ada keperluan maupun tidak. Sawan kana limasati salah al ghairaha. Baik untuk kemaslahatan salat atau bukan. Fa inihtaja ila tambi, kalau dia mendesak, mengingatkan, au idnid dakhil, atau ingin mengizinkan ada orang yang mau masuk. Lagi salat, assalamualaikum, dari luar. Ya. Kita lagi sholat di dalam rumah. Assalamualaikum. Paket. Gitu. Waduh. Kalau kita diemin, ntar dia kabur. Dikiranya nggak ada orang. Ya kan? Nah, penting itu kan. Nah, maka dia bertasbih. Subhanallah. Jadi tadi tuh nggak boleh ngobrol dengan omongan. Jadi tasbih. Wasafakat ingkana imra'atan. Kalau perempuan, maka dia menepuk sofakot itu katanya tangan kanan menepuk punggung tangan kiri. Jadi nggak boleh begini. Kalau begini kan tepuk tangan. Jadi begini. Ada yang mengatakan 2 jari. Lah orang krungu kah? 2 jari. Gimana kedengaran? Ada yang mengatakan seluruhnya begini. Tapi nggak boleh begini. Nah, begini menimbulkan suara lebih keras kan? Tepuk tangan namanya. Jadi harus di punggungnya. Tapi yaitu, apakah yang diingatkan itu sadar atau tidak? Sebab dia nggak bisa membedakan lagi banyak nyamuk apa ini gitu. Ya kan? Wa hadza fi kalamil amidil alim aman nasi fala tabtul salatu. Jadi orang yang sadar, maka dia tidak boleh menegur dengan ucapan, dengan omongan yang dimengerti, kayak ngobrol gitu. Adapun yang lupa, ya, maka tidak batal sholatnya. Salah, contohnya, kelepasan gitu. Mungkin orangnya latah ya, salah, nggak sadar, nah, itu tidak batal. Li hadits dzil yadain, fa inna katsura kalamin nasi fatabtu salafil asah. Seperti yang pernah dilakukan oleh Dzil Yadain. Suatu saat Rasulullah memimpin sholat zuhur cuma 2 rakaat.
Jadi selesai salam, ada seorang sahabat namanya Dzil Yadain. Kalau mana Dzil Yadain itu tangan duanya panjang, yang mempunyai dua tangan panjang. Apa tangannya panjang atau gimana nggak tahu. Pokoknya namanya begitu aja. Ya Rasulullah, Anda sedang qasar. Sholatnya di qasar nih. Itu setelah beliau salam. Memang tadi kenapa? Ya tadi Anda sholat cuma 2 rakaat. Ya. Benar 2. Iya benar 2 ya Rasul. Nah, lalu beliau bangun lagi, 2 lagi. Enggak takbir lagi. Melanjutkan. Ya, jadi ada yang begitu. Nah itu karena orangnya belum tahu, waktu itu hukumnya belum ada. Jadi masih baru-baru lah. Wa amma kalamul jahil idza kana qaribu ahdi bi Islam fa huwa ka kalamin nas fala tabtul salatu bi qalilihi. Begitu juga jika terjadi pada orang yang muslimnya belum lama sehingga dia nggak tahu hukum, ya. Jadi dia menegur dengan omongan. Salatnya kurang, Pak. Contohnya begitu. Kalau dia ngomong begitu karena nggak ngerti, nggak batal. Yang ketiga. As-salatu fiha tasbih wa tahlil wa qiraatul Quran. Salat itu hanya boleh disuarakan dalam bentuk tasbih, tahlil dan baca Quran, wa nahwihi dan sebagainya. Kat tasyahud seperti tasyahud ya, at-tahiyat ya. Wa doa, wa taslim dan salam. Wal adhkar dan zikir-zikir. Duna kalamin nas wa mukhatabatihim. Nah, saudara, saya perlu jelaskan juga. Kalau imam lama, mestinya sudah salam, dia belum salam. Kita menjadi makmum. Apa yang kita lakukan? Ada 2 pilihan. Diam atau melakukan kegiatan yang bernilai, yaitu baca doa. Ya tadi tuh, baca doa, bertasbih. Seharusnya sudah salam. Lama bener. Ngapain imam ini? Apa dia lagi mikir udah berapa rakaat? Ya itu hak dia. Tapi yang jelas lama. Maka kita bisa isi dengan berbagai kegiatan. Ya terutama dalam bentuk ucapan, yaitu doa. Sebaliknya sekarang, imam terlalu cepat. Ya, begitu dia dia langsung taat duduk at-tahiyat ya. Kayaknya baru baca at-tahiyatulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi. Kayaknya nggak keburu ini. Maka kita harus melanjutkan. Nggak boleh salam. Kalau bacaannya wajib. Jadi kita harus tahu yang wajib dibaca tuh waktu duduk, yaitu at-tahiyat, salawat pada Nabi. Kalau ta'awudz, a'udzu min azabil qabri itu tidak wajib, tapi sunnah ya. Tapi kalau imam rasanya baru at-tahiyatulillah wassalatu salawatu wat thayyibat. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Cepet amat ini. Nah, kita harus lanjut. Ya, menuntaskan kewajiban kita dulu, baru kita salam. Ya. Jadi jangan ikut. Jadi kalau imam kurang rukunnya nggak boleh ikut. Yang keempat, inna takbiratul ihram fardun min furudis salah wa juz'in minha. Takbiratul ihram itu adalah fardu. Yang disebut takbiratul ihram itu bacaan Allahu Akbar di awal salat ya. Kalau ngangkat tangan ini bukan takbiratul ihram, namanya raf'ul yadain. Mengangkat tangan. Mengangkat tangan itu ada di 4 tempat. Pertama takbiratul ihram, kedua mau ruku', ya Allahu Akbar gitu kan, Allahu Akbar kedua. Yang ketiga i'tidal, Sami Allahu liman hamidah. Yang keempat berdiri dari tasyahud awal. Nah, cara mengangkat tangan semuanya gerakannya sama, jurusnya sama. Tapi saya lihat orang berbeda. Ketika takbiratul ihram begini, begitu Sami Allahu liman hamidah kayak metik buah begitu loh. Gimana ini, siapa yang nyuruh sih begitu? Sama, nggak ada beda. Ya, bentuk takbir mengangkat tangan ke 4 tempat ini itu sama
nggak ada bedanya. Contohnya sunahkan begini, tangannya terbalik, nggak ada. Ada orang tuh, ya, doa kunut, berlindung pada Allah, dibalik tangan ini, nungkep mungkin. Nggak ada ceritanya doa itu begini. Klewer kan? Doa kan minta. Harus begini, dirapatkan. Berdoa itu tidak ada sunnah. Saya sepanjang saya tahu, tidak ada sunnah dibalikin ini. Walaupun isinya aku berlindung dari fitnah, dari kejahatan, dari musibah, itu kan isinya menolak. Sebenarnya sih minta sih, ya gitu. Nah jadi gitu. Jadi nggak ada bedanya. Jadi sami Allahu liman hamid itu bukan begini, tapi tetap aja begini kayak takbir, nggak ada bedanya. Yang kelima, an-nahyu an tashmitil atis fis salah. Adanya larangan mendoakan orang yang bersin saat sholat, kalau lagi sholat. Ya. Haji, harus diam aja. Jangan latah kan, kalau latah mah susah. Kalau latah mah mungkin nggak batal ya, namanya latah. Wa anau min kalamin nas alladzi yahramu fis salah. Dan itu termasuk ucapan sehari-hari, ya, doa itu. Wa tafsudu bi idza atabi'a liman amidan, dan salat menjadi batal kalau memang sengaja. Wa bila fil khitab fa in kana du'aan fala tabtul salah. Tapi kalau isinya doa mah enggak batal. Ya. Contohnya haji gitu. Rabbana dzalamna anfusana gitu contohnya gitu. Kalau bacaannya tuh begitu. Bukan yarhamukallah. Sebab yarhamukallah kan semoga Allah merahmatimu. Berarti kan ada conversation. Ya, ada hiwar, ada obrolan. Kan susahnya gitu. Orang ngaji, sholatnya bareng dengan yang nggak ngaji, kan susah jadi. Kita disunahkan merapat, dia merenggang. Begitu rapat terus, dia renggang, dia rapat terus, lama-lama diinjek kakinya. Kayak udah sempit aja, begitu luasnya kamu nginjek-injek kaki saya, dikiranya jadi berantem pala. Ya udah, jadi susah. Kita sholatnya kan nggak bisa. Yang sadar pada soft awal kan nggak bisa begitu, susah kan? Nah itu kalau kita mau rapat saja, dia renggang, rapat renggang, lama-lama diinjek kaki kita. Udah tahu luas di sana, ngapain? Kan gitu. Jadi itu Pak, jadi memang ini harus perata ilmu ini. Ya wong dia bercanda aja itu membuat kita tidak khusyuk kan. Kan kita kan tidak dianjurkan merem. Ya otomatis ngelihat kanan kiri lah, karena kita kan sudut pandangnya begini. Ya kan? Cara lain supaya nggak ngelihat kan merem. Merem ini makruh. Kalau tidak ada kepentingan. Nah kan mau tidak mau ngelihat. Contohnya kalau dia gerak-gerak aja. Kita kan rapet, gerak-gerak melulu nih. Ada orang yang begitu tuh. Kan kita kesenggol, mau tidak mau. Apa nih mungkin? Kalau bukan sholat, sikut. Jadinya bukan ibadah malah berantem. Kan begitu. Nah ini Pak jadinya. Jadi tidak ada kesamaan. Maka kita harus tegur. Bagusnya sih kita tegur kalau dia sering begitu. Seperti ada juga jamaah di sini. Saya setiap sholat di dekat dia pasti dia menghembuskan nafas. Kayak kesel begitu. Apa memang nyesek apa begitu? Saya nggak tahu itu. Saya belum sempat negur gitu. Satu saat saya kalau ketemu, kenapa sih kamu? Gitu kenapa gitu? Iya walaupun itu dia hak dia gitu. Tapi karena di dekat kita kan yang membuat gerakan gitu. Jadi kita ikut kesenggol. Apa nih gitu? Ya, jadi itu ciri yang tidak khusyuk. Yang namanya khusyuk itu kan gerakan zahirnya ini mematung gitu. Itu khusyuk cirinya. Kalau dalam hati namanya khudu. Allah memuji orang yang beriman, alladzina hum fi salatim khashi'un. Urusan hati kan masing-masing kan?
tapi paling tidak gejala lahirianya menunjukkan hatinya tenang kalau dia nggak gerak-gerak. Tapi kalau maling kan pasti matanya kelarak. Aman nggak ini Kak? Demikian jawaban saya Pak. Jadi kalau sengaja dia tahu hukumnya batal. Tapi kalau dia tidak sengaja atau karena dilakukan karena darurat, pegelnya bukan main di sini. Kalau begini sembuh biasanya, nah itu tidak batal. Masih ada pertanyaan lain? Cukup ya? Demikianlah kajian pagi ini. Semoga menambah wawasan dan menginspirasi kita semua. Dan Allah memberikan pahala yang berlipat ganda buat kita. Semoga Allah melindungi dan menyelamatkan kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Dan Allah berkenan menghadiahi masa depan yang cerah buat putra-putri kita, memudahkan hidup mereka, memberkahi, serta selalu melindungi. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.